Aku orang Jawa yang menguasai tidak kurang dari 35 bahasa dan menjadi kepala penerjemah semua bahasa di PBB pada 2 tahun awal terbentuknya. Perkenalkan, namaku Raden Mas Panji Sosrokartono. Aku kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini, dan ini kisahku. Aku lahir pada tanggal 10 April tahun 1877 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Singkat cerita, setelah lulus sekolah dan berusia 21 tahun, aku merantau ke Belanda untuk meneruskan pendidikanku. Awal sekolah di Belanda, aku masuk di sekolah tinggi teknik. Namun karena merasa tidak cocok atau salah jurusan di sekolah teknik, aku pindah haluan dan memilih jurusan bahasa dan kesusastraan timur di Universitas Leiden. Aku lulus sarjana dengan ujian akhir menulis karangan dalam bahasa Jerman. Bahkan aku adalah mahasiswa serta sarjana pertama dari Indonesia yang kuliah di Belanda. Kecerdasanku dalam belajar membuatku dijuluki si jenius dari timur. Bahkan beberapa gadis Eropa menyukaiku karena kepribadian kecerdasanku serta juga katanya tampan, hingga mereka memanggilku dengan sebutan pangeran dari Jawa. Setelah lulus, kemampuan bahasaku meningkat pesat, aku menguasai puluhan bahasa dari banyak bangsa di dunia serta juga aktif menulis di surat kabar yang terbit di Belanda seperti Bintang Timur dan menjadi dewan redaksi di situ. Aku pernah juga menjadi jurnalis pada masa Perang Dunia I untuk koran The New York Herald cabang Eropa sejak tahun 1917 dengan gaji per bulan sebesar $1.250 Amerika. Kala itu aku membuat artikel yang menggemparkan bangsa Eropa dan Amerika mengenai perundingan antara Jerman dan Perancis yang berlangsung sangat rahasia dan tertutup. Meskipun perundingan itu dijaga ketat agar tidak dimasuki wartawan, aku berhasil meliput perundingan itu dan menerbitkan artikelnya dengan menggunakan kode pengenal bintang 3. Sejak saat itu, pada tahun 1918 aku ditunjuk menjadi ketua penerjemah blok sekutu di PBB mengalahkan para poliglot dari Eropa dan Amerika. Aku menguasai 24 bahasa asing seperti Inggris, Perancis, Latin, Mandarin, serta juga 11 bahasa daerah termasuk Jawa dan Sanskerta. Kemudian pada tahun 1921, aku diangkat menjadi pejabat tinggi Kedutaan Besar Perancis untuk Belanda di Den Haag. Lalu 4 tahun kemudian, aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kehidupanku di negeri sendiri ternyata bertolak belakang dengan saat aku hidup di Eropa. Banyak petinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membenciku dan mewaspadaiku, karena jelas, aku di Eropa bukanlah orang sembarangan. Beberapa kali aku ditawari pekerjaan di pemerintahan, namun selalu kutolak karena aku ingin bekerja untuk memajukan rakyat tanpa harus meminta belas kasihan pejabat kolonial. Ki Hajar Dewantara lalu menawariku untuk mengajar di taman siswa, dan aku hanya mengabdi beberapa tahun saja di taman siswa. Kemudian, karena aku banyak masalah dengan pemerintah kolonial yang membuat tekanan batin datang bertubi-tubi, membuatku jatuh sakit hingga mengalami kelumpuhan sejak 1942. Karena kondisi kesehatanku yang tidak berangsur membaik, aku wafat pada tanggal 8 Februari tahun 1952 di usia 74 setelah berjuang sekuat tenaga dalam kelumpuhan dan kepayahan.